Dan di sini kita tidak berusaha untuk menggiring opini atau apapun, karena kalau kamu nonton episode-episode sebelumnya banyak juga yang paling tidak setuju, banyak yang setuju. It's okay untuk menunjukkan bahwa setiap orang boleh berpendapat dan harus bermusuhan. Kamu siapa dan ngapain? Saya sebenarnya kru nih Mbak, cuma biar penuh aja nih kan, karena Golkar nomor 4, bangkunya harus isi 4. Oh gitu. Tapi nanti fungsinya? Ya diam aja di sini. Oke. Pak jangan. Sebut dong, kamu Ya. sebut nama nggak tadi? Sebut Oh, sebut ya? nama saya Udah, dia. belum. Kita hal yang kecil dulu. Intinya dari rumah kita harus disiplin dulu. Kalau memang kita udah bisa disiplin di rumah, pasti ke tempat lain pun kita insya Allah bisa disiplin. Mungkin di sana ada hal yang nggak sesuai dengan prosedur ya gitu. Terus akhirnya dia dipersulit gitu kan. Kebebasan yang dimiliki oleh rakyat sebelahnya, kalau dia nggak apa-apa. Akhirnya ya mereka juga mau Mengikuti, bercermin pada iya. siapa dong gitu lah. Siang ini kita akan berbicara mengenai, sabar dulu, jamnya. Ya, siapin dulu. Udah, Ih. 4 menit standby. Oke, 4 menit. Saya mau, apa ya enaknya? Oke. Kadang-kadang begitu baru nyampe di otak juga, gitu apa yang kelihatan. Oke, pertanyaan pertama saya, setuju atau tidak setuju? Dan kalau setuju dijelaskan kenapa, kalau tidak setuju, jelaskan juga kenapa. Apakah setuju pada saat saya ngomong kondisi di Indonesia ini adalah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas? Go. Ya, mulai. Coba dulu. Apa aja dulu. Oh, oke. Itu jargon ya, atau statement yang sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Oke. Saya juga, Mari berdebat. saya nggak setuju. Jadi maksudnya gini, yang selama ini ada di media itu kan biasanya yang ditangkap yang kecil-kecil, misalnya apa namanya, copet, rampok, atau pelecehan seksual dan segala macam. Itu emang gampang ditangkap. Terus tapi ya udah, habis itu media ngegiringnya ke arah yang ya udah, ini kalau misalnya yang high class enggak, seperti yang kemarin tuh berita yang anaknya mukulin orang ya segala macam kan. Habis sekarang kan ini istilahnya ini kok susah banget nangkepnya gitu, ini belibet sini belibet sana. Nah, sebenarnya nggak juga, saya pikir gini, ada Ini framingan berarti ya? bukan di framing, jadi ada media ini kan kadang-kadang suka ngalihin sesuatu ke arah yang laku gitu ya. Menjual berita. Salah satu contoh adalah misalnya gini, ada beberapa korban dari orang misalnya beli apartemen atau perumahan mewah, ya kan, yang nggak pernah dikasih tahu kan di situ, misalnya ternyata di sana sertifikatnya nggak jadi. Itu hampir 90% apartemen di Jakarta loh, sertifikatnya nggak pernah jadi. Tapi pernah nggak ada di media? Nggak ada kan? Iya. Dia udah beli miliaran, tapi dia nggak punya bukti bahwa itu miliknya dia. Dan itu saya pikir semua orang mengalami. Tapi itu nggak pernah ada di berita, ya kan? Belum lagi yang istilahnya gini, orang udah capek-capek bayar pajak nih, ada pabrik, ada perusahaan gede, terus ternyata karena mungkin salah hitung segala macem, terus dia ini biasanya pajaknya jadi berlebih dari yang seharusnya. Itu kan orang, wah ini orang pasti ngemplang segala macam. Tapi kan nggak bisa jadi dia sebenarnya mengerjakan segala sesuatunya dengan benar, dengan aturan yang berlaku. Ternyata mungkin di sana ada hal yang nggak sesuai dengan prosedur ya gitu. Terus akhirnya dia dipersulit gitu kan. Itu nggak pernah ada di ini, nggak pernah ada di media. Sementara nih kalau kontra ininya, ini kalau misalnya pernah lihat Metro Mini kan, pernah nggak kalau dia nyerobot lampu merah ada yang nangkep? Kalau dia sebelum melempar korek isi duit, malu nggak? Nah intinya gitu, maksudnya kadang-kadang itu hal yang narasi yang mungkin terjadi secara tidak sengaja. Jadi itu sebenarnya masih narasi ya? Itu? Iya, karena nggak semuanya meng-capture seluruh peristiwa yang ada di Jakarta ini. Coba Mas Santi ada sanggahan? Kalau saya sih kurang setuju ya. Sama saya atau mamasnya? Sama Mbak Melani tadi. Oh, iya. Sama berarti sama-sama setuju berarti. Okay. Saya kurang setuju karena biar bagaimanapun aturan dibuat itu untuk ditaati. Kembali lagi yang kenapa mereka terjadi penyimpangan-penyimpangan itu kembali ke oknumnya. Sebenarnya kalau aturan itu kan nih contoh kecilnya
dia pengendara sepeda motor harus punya SIM. Tapi ternyata karena mungkin something atau karena nggak punya uang atau bagaimana mereka nggak mau bikin SIM. Karena kan bikin SIM banyak ininya, banyak calo apa segala tuh. Nah, Kalau seperti itu. Maksudnya saya bilang itu penyimpangan seperti itu kan kembali ke oknumnya, bukan aturannya yang disalahkan seperti itu. Kalau misalnya dia taat, insya Allah sih semuanya juga berjalan baik-baik aja. Kalau misalnya kesusahan untuk bikin SIM itu kan kita ada berbagai macam program kan. Jangan sampai misalnya usia sekian habis nih. Tapi lanjut. Kan udah ditentuin usianya sekian tuh harus baru bisa mempergunakan itu. Tapi kan ada beberapa oknum yang anaknya udah baru sekian tapi karena harus akhirnya mereka melawan berarti aturan yang oknumnya ada. itu lebih ke pembuat bukan penyedia. Ke pribadi. Ke pribadi. Kalau saya sih pendapatnya lebih ke pribadi. Ini gue ini nyelonong nggak apa-apa kan nggak ada apa. Gue bingung karena orang Indonesia kalau di sini kan lu nyantai aja ya melanggar hukum. Tapi kalau di Singapura kenapa tertib ya? Nah itu pertanyaan kedua. Itu pertanyaan kedua. Disiapin 4 menit. 4 menit. Kita membahas tentang ayam telur, itu kan pertanyaan yang nggak keluar juga ya. Orang kita ngomong Singapura atau Malaysia mau nyebrang nggak berani, ya kan? Mau nyebrang benar-benar nggak berani. Sementara di sini, bodo amat bebas. gitu kan. Di sana lo nggak berani nggak ada sedikit pun. Tapi itu sebenarnya bukan Indonesia aja nggak sih Kak? Semua orang yang kesini pun juga begitu. Jadi ketika di negaranya begitu. Begitu. Makanya banyak orang begitu ditanya. Ya iyalah, kalau di sini kan penegaknya juga atau apanya juga memang kadang-kadang ya di sini tidak ditegakkan gitu. Sementara Mbak bilang ini kan pribadinya oknumnya. Jadi ini berbicara ayam telur nih. Sebenarnya lebih bermasalah mana atau yang harus dibenerin dulu siapa? Silakan. Ya, mulai. Kalau saya sih ya kembali itu lagi Kak ke pribadi masing-masing. Kalau dia memang tahu aturan itu dibuat untuk kebaikan, kenapa dia harus menyimpang? Gitu. Tapi kan ini cerita harus ada penegaknya nih. Dia ngingetin nih, oh lo menyimpang nih. Tapi penegaknya juga ya mungkin penegak di negara-negara itu lebih, sehingga kita lebih takut. Nah ini ayam telur ini nih yang aku tanyakan nih. Siapa duluan nih gitu? Siapa dulu ayam atau telur duluan? Ya sebenarnya gini, itu tadi udah nyebutin sih masalah penegakan hukum. Kenapa sih di Singapura Indonesia tertib? Karena kenapa? Di situ ada CCTV, terus ada polisinya bererot gitu kan. Lu berani ngelemparin sampah di situ, mungkin dalam 5 menit lu pasti ditangkap. Denda berapa ratus dolar gitu ya, kan. pokoknya dendanya banyak lah. Terus CCTV di mana-mana. Intinya lu mau bilang, enggak, gua nggak ada bukti gitu kan. Nah, ya kalau di sini mungkin kita lebih free ya. Mungkin kita bisa nego atau bukan bisa nego juga, nggak kelihatan juga. Misalnya kita mau ngencing lah di pinggir jalan tadi, gua kebelet misalnya di sebelum parkiran kan sebenarnya salah, tapi kan karena CCTV udah ini aja. Nah itu yang kadang-kadang membuat orang apa tuh yang istilahnya dulu ada acara TV ada kesempatan Bang Napi ya dia ini. Nah itu yang mungkin kita harus tingkatkan terus karena salahnya di mana berarti kalau sampai kita pikir pengawasannya. Jadi kan aturannya udah ada. Misalnya gini, di situ nggak boleh dagang, tetap dagang gitu kan. Sehari nggak ditegur, 2 hari lolos, 3 hari bangun tiba-tiba bikin lapak, gitu kan. ada ini kan, ada gerobak segala macam. Nah itu kan mungkin ditegur, tapi pas ditegur inilah Pak, nego ya udah selesai kan. Maksudnya kan itu nggak terjadi kalau di luar gitu ya. Di luar tuh maksudnya Singapura lah. Nggak usah jauh-jauh deh gitu. Nggak usah jauh-jauh. Itu kan nggak beda-beda jauh sama kita, orangnya sama kok. Tapi kan orang-orang bule dari luar juga kalau ke misalnya contoh ke Bali kan juga mereka nggak. Iya. Tiba-tiba ngelanggar, mulai naik motor nggak pakai helm. Iya. Jadi memang tadi penegakan hukum. Ininya juga kelengkapan ini infrastruktur lagi kita ngomong bahwa gini. Kalau di Bali orang kan kagak ada ini ya. Walkway ya, walkway nggak banyak loh ya, kecil-kecil kan. Ya akhirnya orang jalan di pinggir jalan. Kadang-kadang kalau dia agak high dikit dia tidur gitu kan. Kemudian gue besok pagi udah terang ya. Dia tidur di situ ya udah, karena kenapa orang Bali juga santai gitu ya. Udahlah ya angkat aja gitu kan. Nah udah. Nah kalau di luar nggak bisa begitu. Nah ada yang di penjara lah. Nah, kita kan nggak penjara susah, maksudnya. Penuh ya kalau mau dimasukin semua penuh banget penjara.
Jadi gimana Mbak? Setuju? Karena di negara ini kita ini minim pengawasan. Ya kalau menurut Mas pengawasan ya, kalau menurut Mbak individunya lebih berat. Iya, lebih kalau itulah saya bilang kembali lagi kita harus sadar dirilah. Ini tujuan kita negara kita seperti apa, kembali dari kita hal yang kecil dulu. Intinya dari rumah kita harus disiplin dulu. Kalau memang kita udah bisa disiplin di rumah, pasti ke tempat lain pun kita insya Allah bisa disiplin. Seperti itu kalau menurut saya sih. Berarti lebih ke pribadi masing-masing. Iya, harus diri kita dulu yang mulai dulu. Kalau kita hanya mengharapkan aturan yang ada, tapi aturan dibuat tapi diri itu bukannya kita itu memang pekerjaannya yang mengawasi gitu maksudnya. Iya, memang pekerjaannya mengawasi. Di job desk-nya ada. Ada ya? Ada dong. Iya, jadi balik sih pribadi, tapi kita senakal-nakalnya gitu pasti kita nggak mungkin dong nggak pernah nakal juga iya, gitu. Iya, maksudnya kalau kayak anak kan jangan ambil itu, jangan makan itu kan otomatis dari rumah itu kan dilihat kalau emang itu diturutin ya pasti kesininya pun kita pun bisa mengikutin apa yang ada, aturan yang ada seperti itu Kak. Nah pengawas yang tidak disiplin, siapa yang harus mengawasi mereka? Kita jawabannya gitu. Balik lagi ke pribadi masing-masing. Berarti pengawasnya pun harus punya disiplin diri yang tinggi. Iya. Ya, tapi rata-rata gitu kan. Itu kan jawabannya. Gitu doang jawabannya. Aturan dibuat buat disalahin. Karena kan yang bikin aturan juga nggak menaati peraturan Itu kan pribadi juga dia. Kan ada saluran itu yang yang kirim-kirim di internet itu. Iya, benar. Ada yang parkir sembarangan foto. Iya, Ada yang rumah nggak punya parkir, punya mobil foto. Iya, foto. Nunggu delik viral dulu berarti. Lagi. Nah, berbicara soal itu. Oke, pertanyaan ketiga. Itu tapi demen banget tuh jawabannya. Gitu doang. Nggak ada kelanjutan kalimatnya. Itu menyenangkan. Ngegantung Saya ya? juga sampai hari ini tuh dong jawabannya, Tiba-tiba Mbak. ngeblank. Iya, ngeblank saya kalau ada urusan itu. Oke. Kalau berbicara hukum tumpul dan tajamnya itu bukan cuma soal peraturan, tapi bisa juga kita ngomong polisi atau pengadilan atau apapun, emang terasa aja sih suka tidak adil antara mereka yang kenal, punya akses, punya dengan yang tidak. Nah, berbicara soal tadi keteraturan, pengawasan, kita berbicara soal pribadi masing-masing, kadang-kadang mereka sudah bergerak dari pribadi sendiri. Tapi mereka menjadi ngaco karena mereka melihat contoh. Kebebasan yang dimiliki oleh rakyat sebelahnya, kalau dia nggak apa-apa, akhirnya ya mereka juga mau bercermin pada siapa dong gitu lah. Mereka boleh gitu kan. Sementara yang ini kagak ada yang berani ngawasin nih kan kadang-kadang. Nah, itu pertama. Sehingga rakyat juga kadang-kadang menjadi berpikir, ini gimana caranya ya supaya aku bisa hidup seperti mereka. Aturan ini kita nggak boleh lewat sini, tapi giliran mereka itu boleh. Jadi seolah-olah tuh aturan ada dua kebagi sisi. buat si A sama si B gitu. Nah, sementara kalau tadi kita mau bilang tinggal laporin, kanalnya ada segala macam, tidak akan terjadi juga. Itu balik lagi tajam kalau mereka masyarakat nggak punya. Tumpul. Ya kadang-kadang berhasil kalau kita bikin delik viral dulu. Deliknya bukan pidana perdata, delik viral. Ya, setelah itu mungkin diproses. Tapi yang melapor kena ITE nih. Biasanya kan kayak begitu ujungnya. Jadi berbicara lagi kembali ke pertanyaan pertama. Apakah keadilan hukum sudah ada untuk semua orang, baik dia sebagai pelapor, baik dia sebagai pelaku? Apakah memang masih terbagi nih antara dia orang kaya, dia pejabat, dia A dengan orang yang nggak punya apa-apa? Ya, mulai. Ya. Siapa dulu? Kayaknya Udah aku bilang, lebih tiap jago pertanyaan hukum. sweet dulu. Kalau jago hukum. Ya kalau ini ya tadi yang saya kan nggak setuju tadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita mendapati bahwa yang kecil ini justru mendapatkan peluang untuk melanggar gitu kan. Seperti yang tadi misalnya kayak kendaraan metro mini atau motor. Kontraflow segala macam. Itu kan nggak diapa-apain gitu loh kan. Sementara kalau misalnya kita nabrak, walaupun kontraflow-nya salah, kita yang disalahin gitu kan. Nah itu kadang-kadang kita gimana caranya kita menyusun narasinya gimana gitu kan. Jadi problem kita ini adalah bahwa kita tuh nggak konsisten apa yang kita kerjain sendiri. Dan itu memang harus ya jangan capek-capek deh. Ya kalau misalnya ada yang salah foto, mau viral mau kagak, biarin aja. Maksudnya nanti someday kita harapkan bahwa ada kesadaran kolektif bahwa ini loh yang benar buat Jakarta gitu kan. Jangan sampai nanti kita tuh kayak anarki gitu loh. Jangan-jangan besok orang ini kan jalan kiri nih ya.
dia masuk mobil aja masuk gitu kan, karena nggak ada yang larang gitu kan. Nah itu harus diinin terus, kita suarakan terus. Jadi nggak di rakyat juga kita kasih tahu bahwa ini salah. Karena kenapa? Bukan masalah melanggar hukum apa enggak, itu masalah safety. Kalau misalnya ada kontraflow, terus kita menuju arah yang berlawanan, itu pasti tabrakan. Kan itu chance kecelakaannya pasti ada gitu kan. Tinggi. Itu logik. Fakta gitu loh, bukan masalah opini gitu kan. Berarti angle penyampaiannya harus. Jadi jangan sampai kita tuh diarahkan bahwa oh ini hanya berlaku buat orang kaya doang, dia nggak juga, di sana juga banyak yang kena. Saya nggak tahu kasusnya yang tadi cuma masalah properti, belum masalah pajak, terus masalah macam-macam lah, aset hilang apa segala macam. Yang kemarin yang sering tuh apa namanya bank rekeningnya diretas terus tiba-tiba hilang semua. Emang ada follow up? Kan nggak ada. Banknya juga nggak mau tanggung jawab segala macam, nggak salah sendiri. Nah itu kadang-kadang nggak pernah dibicarakan. Nah itu ya udah kita jangan berhenti lelah untuk ngasih tahu bahwa ini terjadi kayak gini, ini melanggar ini. Dan aku yakin ntar seluruh masyarakat juga akhirnya oh iya bener, gua ngikutin trending ini ya supaya kalau ada apa-apa viralin aja semua. Karena kenapa? Kalau nggak begitu ntar orang nggak ada yang tahu. Pada ketangkep ITE. Paling sering banyak iya, loh. Sering banget loh. Itu kan resiko yang mau diambil ya. Maksudnya gini, kadang-kadang ITE kan juga jangan salah juga. Kadang-kadang gini, ITE itu yang nangkep gara-gara dia secara ini ngatain atau ngejek atau menghina atau apa sih yang sifatnya kualitatif, bukan ngasih tahu dia salah tapi lu ini segala macam kan, jadi bukan dari tujuannya nggak tercapai gitu. Nah itu yang mungkin yang lagi diperdebatkan. Nah aku pikir ITE juga memang, saya secara pribadi itu karet. Betul. Emang iya abu-abu banget. Abu-abu nggak Bu? Iya. Tunggu balik lagi dulu. Jadi menurut Mbak ini udah bener emang cuma narasinya yang kelihatan seolah-olah nggak adil atau emang bener nggak adil? Masih belum adil? Atau memang sudah adil? Hukum yang dibuat itu pasti sudah melalui proses yang banyak, ya kan, step-stepnya udah banyak. Terus karena tadi kembali karena ada peluang untuk melakukan penyimpangan, jadi di situ menurut saya akhirnya terjadi konsen. Ganggu ini nih. Ini keganggu ngomongnya. Tidak terjadi konsen. Dengar suara. Oh dia nyambungin kata. Ya Allah, gue bolet loh. Tidak, lah ada pertanyaan nggak satu? Oh terakhir ya Kak ya? Oh, mau nggak? Boleh. Ya udah oke, bagus. Iya. Pertanyaan terakhir dan keempat ya, siapin dulu. Nah ini kan hukum secara general. Harusnya hukum di Indonesia diapakan biar semua itu pada nurut? Ya tuh cakep tuh. Gimana caranya? Nah, banyak jangan balik kesadaran diri lagi, Pak. Aduh, nggak sadar-sadar. Iya, karena kan kalau gimana ya yang kaya aja, yang berpendidikan tinggi aja suka nggak bisa sadar? Belum saya ini dulu. Oke, siap 3, 2, 1 mulai. Lebih ke pengawasan seperti ya menurut saya lebih ke pengawasan. Misalnya terjadi kita lampu merah, tapi banyak tuh karena buru-buru akhirnya nerobos. Katanya ada tilang elektrik, tapi ternyatanya pas ditilang yang make orang lain, komplain lah itu di Samsat, ngomel-ngomel. Karena plat nomornya beda, masih yang nomor yang punya asli. Itu yang saya temuin kenyataannya di Samsat seperti itu. Terus akhirnya kenapa pada saat mereka akhirnya di Samsat kan mereka ngikutin aturan, nggak mau tahu, tetap aja kan kamu yang punya ya kamu yang bayar seperti itu. Nah itu kadang kan buat saya kadang bagaimana ya, kita orang awam nggak paham kan, maksudnya ini harusnya jadi tanggung jawab siapa, contoh seperti itu kan menurut orang sepele, tapi kan itu kalau misalnya banyak orang yang pakai kendaraan terus perjualbelikan belum diblokir, otomatis kan balik nama. Nah itu yang ribut, sangat ribut gini mukanya. Beda nih, yang udah bukan punya saya. Dan yang punya ngotot ini punya gue. Iya, bukan. Nah itu yang mungkin harus perketat lagi untuk proses penjualbelian atau pada saat pembayaran pajak mungkin langsung di-cut gitu kan, kembali lagi ke person yang mau jual beli itu kan mereka harus udah tahu bahwa kalau memang ini motor apa kendaraan ini saya udah jual di kamu, kalau terjadi sesuatu berarti
udah tanggung jawab gitu. Itu salah satu contohnya ya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Berarti menurut Mbak Santi lebih ke undang-undangnya yang harus diatur ulang. Apakah gimana? Atau pengawasan si pengawas ini atau pribadi? Ya dong. Lebih ke pengawas juga perlu pengawasan. diawasi. Lebih ke pengawasan. Pengawasannya. Yang mengawasi, kata Kamil tadi, harus diapain? Ikat di pohon gitu-gitu. Nah itu fungsi pengawasannya kan seperti itu yang harus lebih dipertegas lagi. Jadi kan tidak jadi akhirnya di instansi tersebut kan tercoreng karena cuma masalah hal satu dua oknum rame, akhirnya yang itu kembali lagi viral lagi kan. Balik lagi jadinya. Viral lagi kena IT, undang-undang IT lagi dan lain sebagainya. Akhirnya yang sumber permasalahannya kemana lagi nih jadinya? Kayak odong-odong. Muter-muter. Jadi muter di gitu-gitu aja kalau menurut saya seperti itu. Mungkin lebih ke kontrol dan tata pengawasannya seperti itu. Menurut Mas Dani? Iya, ini gue karena dia nyebutin tadi ini, gue soalnya ngurusin STNK gue tanggal 8 September ini kan. Gue nggak tahu nanti pas ngurusin ada denda ini apa namanya yang elektrik apa enggak ya, karena gue kan nggak tahu kan selama ini kan kayaknya mau apa gitu kan ada foto. Iya. Mungkin baru ntar ketahuan tanggal 8 hari Jumat ini. Nah, saya pikir sih gini, hukum sebenarnya kan udah dibikin. Ada nih undang-undangnya. Udah undang-undang. Dan kalaupun ada perubahan-perubahan, ini lagi diributin juga masalah apa sih omnibus law apa segala macam. Intinya gini, banyak aturan yang dulu mungkin tabrak-tabrakan, di sini boleh, di sini enggak, di sini boleh, di sini enggak. Ini kan dicoba disatuin gitu kan. Nah, disatuin ternyata masih ada konflik juga. Terus dibilang apa namanya non konstitusional lagi gitu macam. Karena itu dia harus diperbaiki dalam waktu 3 tahun. Dan aku pikir sih ini proses bahwa hukum ini memang kita lagi menuju ke perbaikan. Hukum yang dulu zaman Belanda ini kita perlahan-lahan kita ganti pakai brand kita sendiri gitu kan, pakai buatan kita sendiri. Nah, sekarang yang mungkin gimana supaya benar? Ya, penegakan maksudnya kita tuh bisa saling mengawasi mulai dari atas sampai bawah supaya ya itu dijalankan dengan benar. Waduh, habis kita bisa ngawasin yang bisa. Yang itu bisa ngawasin kita bisa ngawasin. Oh, bisa yang atas. Ngawasin bisa, nyampein nggak bisa. Bisa, tinggal diviralin aja. Berarti kan harus tunggu kita ketangkep habis itu. Kita dilaporin balik pencemaran nama baik, ITE lah. Itu kemarin yang mengalami sering saya. Oh, salah ya. Sebelum kita nyampe kesimpulan, ini pertanyaan tahu sih ini pertanyaan kelima, tapi benar-benar pertanyaan iseng yang aku cuma pengen jawaban jujur. Ini sekecil apapun. Pernah melanggar hukum nggak? Pernah. Apa? Masang spanduk. Spanduk apa? Spanduk ini ada apa sih, kita ada acara itu jualan main-mainan. Naruh spanduk di ini apa namanya? Di tempat yang salah lah ya, di pohon. Tapi itu pas mau masang tahu salah. Ya nggak tahu lah waktu baru itu tahu kan. Belakangan. Intinya kan orang selama ini nggak apa-apa ya. Ternyata ini kan digiring ke kantor polisi gitu. Ya ini ya, ternyata di situ terjadi negosiasi kan. Akhirnya kita lepas juga. Maksudnya gini, ya itu memang kesadaran itu belum ada. Karena kesadaran itu belum ada, akhirnya nggak apa-apa kok, semua orang pasang spanduk. Ngikutin ini nggak apa-apa kok sama ini gitu ya. Nah itu yang saya pernah alami secara pribadi. Mbak pernah nggak? Pernah. Apa? Ganjil genap. Tapi itu sadar tuh tahu. Tahu. Tapi saya pikir awalnya saya mikir tol tuh nggak kena ganjil genap dari bandara ke Semanggi itu kan saya pikir nggak kena, tapi ternyata di situ kena, Kak. Di situ kena. Akhirnya apa? Tilang elektrik atau bayar atau apa? Nah itu salah satunya dan saya merupakan. Oke, baik. Saja. Yang jelas nggak mempengaruhi SKCK. Iya, benar. Oke, lu deh closing sama kesimpulan. Kesimpulannya ini kan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Iya. Kalau kata Mbak Santi sama Mas Dani itu sebenarnya framing gimana narasi. Harusnya pengawasan. Pengawasan lebih diketati lagi, undang-undang harus lebih ditaati lagi. Terus juga bukan hanya itu aja, bukan undang-undang, bukan pengawasan aja, cuma lebih ke pribadi diri sendiri. Kita harus sadar akan hukum yang ada begitu kan. Aturan yang ada. Gue lagi. Iya dong, balik ke Kamil lagi dong. Iya, pada dasarnya sih kalau buat gue gini. Pada dasarnya kita tidak punya hak untuk memprotes orang lain, dan ini prinsip hidup yang aku jalanin setiap hari. Aku tuh nggak punya hak untuk protes tentang lu korupsi, lu nggak mengikuti peraturan, tapi gue juga tidak pakai seatbelt. Dalam arti kita tidak punya hak
untuk memprotes sesuatu yang kita juga lakukan walaupun mungkin lahannya atau skalanya berbeda. Jadi memang semuanya harus balik dari diri sendiri. Ini bukan membela siapa-siapa, tapi ini memang prinsip yang menjalani sehari-harinya. Jadi kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita pengen orang lain taat hukum, kita juga taat hukum aja dulu. Sehingga kalau mereka melanggar, kita bisa nunjuk. Tuh, mereka tuh melanggar. Udah bener loh. Gitu. Kurang lebih gitu Soto ya. Kita ketemu di babak berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.